Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Imam Besar Katolik menangis akui kebenaran Islam di depan jemaatnya. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dmitri Smirnov, seorang imam besar Katolik Ortodok, menggemparkan ratusan jemaat dengan sebuah khutbah pada pertengahan September 2016 lalu. Dalam khutbahnya, Dmitri Smirnov mengatakan bahwa masa depan Rusia akan menjadi milik pemeluk Islam. Saksikanlah jutaan umat manusia yang beribadah dengan sangat teratur dalam satu waktu dan tempat. Mereka menempati saf mereka masing-masing dengan hal itu tidak perlu diajarkan. Mereka berbaris dengan tertib tanpa harus diperintahkan. Lalu, di mana kalian melihat penganut agama Kristen di seluruh dunia bisa beribadah bersama? Dan hal itu sama sekali tidak ada dalam Kristen. Kalian tidak akan pernah melihatnya, ujar Imam Besar Katolik Ortodok di depan ratusan ribu jemaatnya. Lihatlah mereka. Kaum muslimin kerap membantu dengan sukarela tanpa berharap imbalan. Tapi pemeluk Kristen malah sebaliknya. Kalian tanyakan pada wanita tua tersebut, katanya sambil menunjuk wanita lumpuh yang berada di gerejanya. Sang imam besar Katolik Ortodok itu mengatakan bahwa wanita tua tersebut mengaku setiap kali ke gereja di Moskow, wanita itu kerap mendapat jasa transportasi dari seorang pengemudi muslim. Pengemudi muslim itu selalu menolak tiap kali wanita tua itu ingin memberi bayaran atas jasanya. Menakjubkan, pengemudi muslim itu beralasan bahwa Islam melarang untuk mengambil upah pada wanita lansia, jompo, duafa, dan anak-anak yatim di berbagai panti dan yayasan. Sahabat Pena Pencari Hikmah, Dmitri Smirnov telah membuktikan bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk menghormati orang tua, terlebih lagi orang tua yang tak berdaya. Ia bahkan mengakui bahwa pribadi pengemudi muslim tersebut tidak dapat ditemukan pada pemeluk Kristen yang mengajarkan kasih. Seorang muslim justru lebih dekat dengan sang Mesia, tapi orang Kristen hanya ingin uang. Apakah kalian tidak merasakannya? Bagaimana dalam prosesi penebusan dosa? Siapa saja harus membayar para pendetamu, entah itu miskin atau manula, wajib memaharkannya sebagai ritual pengampunan dosa, ungkap Dmitri yang seketika membuat ratusan jemaat yang mengikuti misa imam besar Katolik itu terdiam dan merenung. Dia mengatakan, seorang muslim tidak tertarik untuk mengambil upah pada orang-orang lansia. Mereka begitu ikhlas dengan sukarela membawakan barang-barang serta belanjaan wanita tua sampai sang wanita tua itu berdoa ke gereja. Bahkan kata dia, sang pengemudi muslim setia untuk mengantar jemput wanita tua tersebut. Inilah kenapa saya mengatakan masa depan Rusia akan menjadi mayoritas pemeluk agama Islam dan negeri ini akan menjadi negara Islam. Lanjutnya dalam khutbah, menurutnya, tuduhan teroris yang kerap dialamatkan kepada agama Islam hanyalah isu belaka. Sebab, kata dia, kenyataannya umat Islam sangat mengedepankan etika dan kesopanan. Di depan jemaatnya, Dmitri mengakui bahwa meski umat Islam difitnah sebagai teroris, tapi populasi jumlah manusia yang berbondong-bondong memeluk agama Islam di Eropa dan Rusia makin ramai berdatangan ke masjid untuk memeluk Islam. Karena mu'alaf tahu bahwa Islam tidak sekejam yang dunia tuduhkan. Lanjutnya, Dmitri melanjutkan bahwa sekarang dan selamanya masa depan Rusia akan menjadi milik umat Islam mengingat populasi muslim di Rusia sudah mencapai 23 juta. Sementara pemeluk Kristen mengalami penurunan hingga 18 juta. Sedangkan sisanya masih menganut komunis. Ini sebuah fakta bahwa Islam sekarang menjadi agama terbesar di Rusia, ungkapnya. Kemudian, sang pendeta mengakhiri khutbahnya dan turun dari mimbar dengan berurai air mata sambil meninggalkan jemaatnya yang masih terpaku dan haru. Sahabat Pena Pencari Hikmah, mereka tak pernah menyangka seorang imam besar Katolik bisa mengagungkan orang muslim. Sebagian jemaat ada yang menangis menyadari bahwa ajaran Islam ternyata berbudi luhur dan Islam tidak layak disebut teroris.
Sahabat pena pencari hikmah, sadarlah, manusia adalah makhluk yang pasti akan merasakan kematian. Hanya saja, kenikmatan duniawi yang fana terkadang menenggelamkan kesadaran akan peristiwa penting tersebut. Nabi memerintahkan agar kita memperbanyak ingat mati, sesuatu yang dapat memutus segala kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Perbanyaklah mengingat hal yang dapat memutus kelezatan-kelezatan, yaitu kematian." Kenapa harus mengingat kematian? Karena memperbanyak mengingat kematian dapat menjadi motivasi yang berlipat untuk mematuhi perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam sudut pandang fikih, hukum mengingat kematian adalah sunnah dan melakukannya secara sering adalah sunnah muakkadah. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menegaskan, hendaknya setiap mukallaf atau orang balik dan berakal banyak mengingat kematian sebagai bentuk sunnah yang dikukuhkan. Bahkan sekedar mengingat mati atau tanpa dilakukan secara sering, hukumnya sunnah. Karena hal tersebut paling mendorong untuk mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Sering mengingat mati dapat menghasilkan 3 hal yang positif, yaitu mempercepat taubat, hati yang lapang menerima segala pemberiannya, dan antusias yang tinggi menjalankan ibadah. Sebaliknya, orang yang lupa akan mati, ia akan menerima 3 keburukan: menunda-nunda taubat, tidak rela dengan rezeki yang cukup, dan malas beribadah. Mengingat kematian penting dilakukan sebanyak mungkin, bukan untuk melemahkan gairah hidup, melainkan sebaliknya, memompa semangat yang lebih besar untuk mengisi kehidupan yang pasti berakhir ini dengan kebaikan, baik kepada Allah, sesama manusia, maupun lingkungan alam sekitar. Dari sudut ulama tasawuf, orang yang sudah mencapai derajat ma'rifat billah atau memiliki pengetahuan mendalam tentang sifat-sifat kebesaran Allah, sudah tentu akan senantiasa mengingat mati. Sebab ia merasa kematian adalah waktu di mana ia bisa bertemu sang kekasih sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia sangat senang dengan datangnya kematian, sebab dapat melepas dahaga kerinduannya bertemu sang penguasa alam semesta dan meninggalkan hiruk pikuk dunia yang sirna. Pakar tasawuf terkemuka Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali berkata, orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sifat-sifat kebesaran Allah akan selalu mengingat kematian, karena kematian adalah waktu yang dijanjikan untuk pertemuan dengan kekasihnya. Sang pecinta tak akan lupa waktu yang dijanjikan untuk bertemu kekasihnya. Seseorang yang demikian ini umumnya menganggap kedatangan mati yang begitu lamban dan menyukai kedatangannya, agar ia bisa terlepas dari tempatnya para pelaku maksiat dan berpulang menuju kehadirat Tuhan sang penguasa alam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.